Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Khairi Effendi, peserta Latsar CPNS golongan 2 angkatan 1 Kabupaten Hulu Sungai Selatan tahun 2021. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai analisis isu efektivitas kinerja individu berdasarkan tupoksi. Pra-analisis. 1. Diberlakukannya PPKM Mikro sehingga investigasi pasien suspek TB terhenti. Yang kedua, kunjungan pasien kurang maksimal. Yang ketiga, pasien yang tidak jujur mengenai kondisinya. Yang keempat, ketidaktersediaan beberapa prasarana penunjang kinerja yang bersifat protokol kesehatan. Yang kelima, simpang siur informasi membuat pasien takut datang ke pusat kesehatan masyarakat. Analisis masalah dengan metode USG, yakni urgensi, seberapa mendesak suatu isu harus dibahas, dianalisis dan ditindaklanjuti. Kemudian seriousness, seberapa serius suatu isu harus dibahas dikaitkan dengan akibat yang akan ditimbulkan. Sedangkan growth, seberapa besar kemungkinan memburuknya isu tersebut jika tidak segera ditangani. Di sini saya mendapatkan total ranking. Yang pertama adalah kunjungan pasien kurang maksimal. Yang kedua, diberlakukannya PPKM Mikro sehingga investigasi pasien suspek TB terhenti. Yang ketiga, pasien yang tidak jujur mengenai kondisinya. Yang keempat, simpang siur informasi membuat pasien takut datang ke pusat kesehatan masyarakat. Yang kelima, ketidaktersediaan beberapa prasarana penunjang kinerja yang bersifat protokol kesehatan. Analisis sampai akar masalah menggunakan metode Fishbone. Yang pertama adalah material, APD terbatas, alat protokol kesehatan kurang. Metode, kurangnya promosi, kurangnya penyuluhan TB, lingkungan, memasuki zona merah, wilayah kerja yang luas, serta pasien takut datang ke pusat kesehatan masyarakat, pasien yang tidak jujur dengan kondisinya, sehingga mengakibatkan belum tercapainya target cakupan suspek TB. Alternatif penyelesaian dengan tabel SWOT. Secara kekuatan, pemenuhan alat pelindung diri, pengobatan TB gratis, sudah terdapat bagian untuk melakukan promosi kesehatan mengenai TB. Kelemahan, keterbatasan alat protokol kesehatan, pemeriksaan sputum, masyarakat harus datang ke puskesmas, sosialisasi TB yang tidak merata, kesempatan vaksinasi dosis 3 akan segera diberikan kepada nakes, terdapat tokoh masyarakat yang bisa diajak kerjasama untuk menangani TB, bagian penanganan TB, serta promosi kesehatan dari pusat kesehatan masyarakat dapat bekerjasama dengan tokoh masyarakat untuk membantu promosi kesehatan. Hambatan, kondisi lingkungan yang berada di zona merah, belum adanya kader yang khusus untuk menangani TB, kurangnya pengetahuan mengenai TB, terlebih pentingnya deteksi dini dan pengobatan. Tabel rekomendasi alternatif penyelesaian isu. Yang pertama adalah penjaringan suspek TB. Tahap alternatif disarankan agar penjaringan kasus ditingkatkan melalui aktif case finding dan deteksi dini kasus TB oleh kader posyandu. Hasil yang diharapkan adalah peningkatan hasil sasaran suspek TB paru. Yang kedua, peningkatan pengetahuan masyarakat tentang kesehatan terkhusus penyakit TB paru. Tahap alternatifnya adalah melakukan penyuluhan terhadap masyarakat tentang tanda, penyebaran dan bahaya khususnya TB paru. Hasil yang diharapkan masyarakat memahami tentang penyakit TB paru. Yang ketiga, kerjasama jejaring kesehatan sehingga pendataan suspek TB paru dapat menyeluruh. Tahap alternatif adalah disarankan agar dibuat jejaring puskesmas dan penyedia layanan kesehatan lain agar pendataan kasus suspek TB lebih spesifik dan menyeluruh. Hasil yang diharapkan adalah tersedianya jejaring puskesmas dalam pendataan kasus TB. Terima kasih.